Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dumai Berdenyut, Berdenyut. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama seseorang, tentunya anak Dumai. Dalam Gua Lepas kali ini, langsung saja kita sambut Ima Kori. Ini dia. Halo everybody, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama aslinya adalah Mawadah Warahmah. Kemudian sehari-hari bisa dipanggil Ima Kori. Teman-teman juga sehari-harinya juga taunya Ima Kori. Iya, nama Instagram juga itu. Iya, nama Instagram, sosial media juga Ima Kori. Nah, alhamdulillah hari ini Ima diajak oleh Dumai Berdenyut untuk bergabung di Gua Lepas. Gua Lepas. Nah, sehari-hari kegiatan Ima sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa di itu. Universitas Riau. Nah, hanya saja tinggal menunggu beberapa hari lagi akan wisuda. Wis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kesempatan ini kita doakan semoga lancar ya. Amin. Kuliah di Undri, jurusan fakultas apa? Fakultas Fisipol. Fisipol. Jurusan Ilmu Administrasi Oh, Publik. DM ya. Sangat menarik ya. Iya, betul. Siswa. Tapi kan kita masih belum menemukan nih. Iya. Ima Kori ini siapa? Sosok Ima Kori ini apa nih gitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan saya ya. Ima aktif di bidang apa? Sehari-hari misalnya itu hobi itu menjadi passionnya lah. Nah, apa yang bisa di-share-kan kepada kami? Baik, kegiatan Ima sehari-hari itu biasanya Ima dengan teman-teman itu halakoh di masjid. Nah, halakoh itu adalah suatu perkumpulan remaja-remaja ataupun pokoknya perkumpulan mau dewasa, anak-anak, remaja di suatu masjid tentang tilawah. Nah, tilawah Al-Quran ini ada latihan-latihan. Di situ ada gurunya, ada teman-temannya juga. Nah, di situ kita sharing tentang ilmu Al-Quran, baik dari segi tajwidnya, dari segi Al-Qurannya, seperti itu. Oke. Berarti fokusnya kepada tilawah. Tilawah. Ima di tilawah nih fokusnya. Terus mungkin apa aja pencapaian Ima di bidang tilawah tersebut? Pencapaian hingga saat ini, waktu SMP pernah menjuarai juara 1 cabang tilawah pada MTQ tingkat siswa se-ASEAN. Kemudian pertama kali juara di MTQ provinsi itu waktu kelas 2 SMP. Nah, Cabang tilawahan anak. Tilawahan Waktu itu masih tilawahan anak. Kemudian selain itu Ima juga pernah menjuarai juara harapan 3 ya. Harapan 3 MTQ mahasiswa nasional di Malang. Kemudian juara 3 MTQ mahasiswa nasional di Aceh. Kemudian juara 3 tilawah Al-Quran di Bekasi. Dan alhamdulillah waktu itu nasionalnya 2 kali waktu SMA. Nah, seperti itu. Selebihnya di tingkat provinsi 2 tahun terakhir ini alhamdulillah juara 1 MTQ Provinsi Riau cabang Kepulauan Jawa. Berarti ASEAN itu di mana tuh yang apa? ASEAN itu ada rumahnya? Di Malaysia. Malaysia. Luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Iya. Apapun memang ini ibaratnya mutiara lah bagi Betul. budak Dumai ada di bidang tilawah untuk bisa mengukir prestasi ya. Kalau Iya. di Dumai ada tak yang dari dasar dulu lah? Dari kita boleh. dasar nih. Dari dasar itu sebenarnya ada. Dari dasar itu dari tingkat kelurahan. Kelurahan, LPTQ. No. Ya, Jadi MTQ tingkat kelurahan. Iya, MTQ tingkat kelurahan. Nah. Nah, jadi tingkat kelurahan, kemudian setelah juara 1 tingkat kelurahan baru naik lagi ke tingkat kecamatan. Nah, setelah juara 1 di tingkat kecamatan naik lagi ke tingkat kota. kota siap-siap. Setelah menang juara 1 MTQ tingkat kota baru naik ke provinsi. Provinsi. Ya.
Dari provinsi baru naik ke nasional. Dan Lalu nasional baru naik ke internasional. Seperti Jadi itu. apa sedikit sharing Wak Zik, aku alhamdulillah juga pernah lah ikut menekuni Iya. bidang tilawah ini cuma sampai tingkat kecamatan. Ya, bila Tapi salah, Alhamdulillah konek saya perlu cakap ya. Alhamdulillah. Itu kan segudang prestasi itu tentunya kan tidak lepas dari jasa-jasa ibunda. Ah. Itu. Kira-kira bisa tak dikulik sejarahnya ngapa bisa berkecimpung di dunia itu, macam mana Setuju. awal jejak karirnya lah. Nah, kira-kira itu gimana? Jadi pada awalnya itu sebenarnya Ima kan nggak ada kepikiran nih mau ke belajar tilawah. Hanya saja waktu itu Ima pergi, yang Ima ingat itu Ima pergi sama kedua orang tua Ima, sama ayah sama umi. Jadi kami pergi MTQ provinsi, waktu itu MTQ provinsinya kan rumahnya di Rumai. 2006 ya. 2006 ya, betul. 2006. Nah kan itu kan di Bukit Gelanggang ya. Ya. Jadi setelah itu pergilah ke sana, jumpa tuh sama Pak Haji Syarudin namanya. Syarudin Oh, kenal? tahu. Tahu. Nah, Tahu. jadi Pak Haji Syarudin tuh bercakaplah sama kami, sama bapak kami kan. Jadi bapak kami ini cakap, Ji, ini kok udah bisa tak ajukan anak kami ngaji? Oh gitu. Jadi tapi waktu itu Ima masih kecil gitu, Iya, masih belum tahu apa-apa. Jadi semenjak itu tuh barulah Aktif. iya diantarkan, kayak bukan diantar sih, Pak Haji itu udah datang ke rumah. Jadi ibaratnya kan privat ya. Les ya, Nah, les ya, privat. les privat tilawah. Nah semenjak itu les terus. Awalnya mentok di kecamatan. Coba lagi baru juara 2 tingkat kota. Setelah 1 tahun terakhir umur mau habis tingkat tilawah anak, baru juara 1 tingkat kota di provinsi, langsung juara 2 tingkat provinsi. Nah seperti itu. Baru seleksi nasional tapi gugur karena itu juara 2 kan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi waktu jumpa Ustadz Sarudin ya, Ah, Ustadz Sarudin tuh udah ada bakat atau udah ada Oh, benihnya nggak lah ada. nih Iya. untuk ini Nggak ada. dikembangkan Nggak ada. Jadi Ima tuh terlahir bukan dengan suara yang indah. Oh gitu. Nah, Ima bersuara itu mau Dilatih. iya, jadi berproses. Berproses ya. Nah, karena Ima ini tipe orang yang iya itu tadi, terlahir dengan suara yang tidak indah, hanya saja dengan menikmati proses bisa mencapai di titik yang sekarang ini. Itu dia. Tuh. Mungkin gini, sekarang ini kan anak-anak kita sebagai generasi Iya, muda, betul. milenial kan tidak mau berproses nih. Betul, Ya kan? inginnya Jenuh. instan Sedikit-sedikit kan jenuh, nah, instan aja. Instan aja. Bagaimana nih tipsnya, macam Ima tadi kan menikmati proses. Apa prinsip atau tips dari Ima, macam mana menanamkan dalam diri itu ini enak atau ini nikmat nih proses nih? Kira-kira kan seperti apa tuh? Kira-kira? Iya. Kalau menurut Ima, pada dasarnya yang Allah hargai itu prosesnya, bukan pada hasilnya. Untuk mencapai tangga yang paling atas, tentu kita akan tertatih dari tangga yang paling bawah. Nah, oleh karena itu, apabila kalian tidak menikmati prosesnya tadi, maka kalian tidak akan sampai ke puncak yang paling atas. Nah, kemudian selain itu, selain ikhtiar yang kita minta juga doa-doa dari orang tua, karena keberkahan dari kedua orang tua itu sangat mendukung. Ditambah lagi dengan amalan-amalan kita, seperti tahajud kita, duha kita. Nah, kunci sukses itu kan banyak ya Bang ya. Tapi kunci sukses yang sebenar-benarnya itu adalah kita ikhtiar, kemudian diiringi dengan doa-doa kita, diiringi dengan amalan-amalan kita seperti sholat tahajud, sholat duha. Nah, seperti itu. Ya. Mantap lah ya. Jadi kalau sesuatu mantap tuh kami begini ya. Alhamdulillah mantap betul. Apa namanya itu? Jadi ini oke. Iya. Filosofi ini oke ditutup. Iya, aku takut depan aku wincing ini. Nampak ya? Nampak. Jadi kalau ditutup karena takut ria. Jadi Zik, kalau misalnya budak Dumai semua punya pemikiran macam Ima, insya Allah Dumai Madani. Madani. Cuma bedanya Ya. pula. Berenyut ya. Berenyut pula. Nah, coba Ima ikut sini Iya, sedikit. Bisa coba. dah. Gimana tuh? Gini mantap berenyut. Seimbang dengan itu. Ya. Jadi itulah tadi tipsnya, macam mana bisa menanamkan pemikiran itu tadi, bahwasanya Allah melihat, menghargai dari prosesnya. Iya, bukan dari hasil. Jadi kita kulik lagi masalah tadi halakoh di masjid. Bisa dijabarkan lagi tak di masjid mana? Apa nih nama organisasinya atau apa? Jadi nama organisasinya itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Karena kami kalau dari Qori-Qoriah itu ada namanya Ikatan Persaudaraan Qori dan Qoriah
Provinsi Riau. Nah, namanya itu jadi IPKOH Riau. Hmm. Kemudian halakoh ini Ima kan karena mahasiswa di Pekanbaru, jadi Ima seringnya latihan di Pekanbaru. Iya. Nah, jadi di sana itu ada beberapa tempat, ada di Garuda Sakti dengan dengan Dr. Haji Mafirah, kemudian ada dengan Ustazah Yusi Okta, kemudian ada lagi dengan Ustazah Rahmawati Jamal, kemudian ada lagi Dr. Haji Khairunas. Banyak Itu sih pokoknya. itu yang disebutnya tadi itu Zik, itu kori Balik. yang luar biasa betul. Di Dumai gimana di Dumai? Kalau di Dumai ada seperti kalau guru-guru seniornya tuh ada Pak Haji Bukhari, ada Bukhari. Bu Yusniman, ada Bu Zamzami. Bu Zamzami. Iya. Aku dulu belajar sama dia, sama Bu Haja Zamzami, sama suami dia. Terus yang awal-awal kori itu sama Pak Syarudin itu. Syarudin. Pak Syarudin tuh. Oke. Aku sedikit nak tanya ke Ima, Zik. Nah, Jadi Ima kan berkecimpung di dunia tilawah. Mungkin Ima bisa mengulik mungkin untuk teman-teman. Kalau abang mikirnya gini, ada beberapa teman abang yang kori dan koriah, dia itu punya ambisi. Maksudnya ambisi itu macam gini. Dia mengikuti suatu ini nih kompetisi tilawah. Dia tidak berhasil menang di kompetisi itu di daerah ini, dia mencoba mencari ke daerah lain. Oh. Itu pandangan Ima macam mana tuh? menurut? transfer ya? Nah, transfer itu. Apakah itu diperbolehkan atau ada hal Larangan. itulah larangan atau gimana? Baik, untuk menanggapi hal tersebut, kalau dari Ima pribadi, ya nggak apa-apa, Enggak masalah. nggak masalah, karena tergantung dari niat kita. Kalau misalnya dia juara 1 di Kota Dumai, tetapi dia ikut juga lagi di Galis. kabupaten lain gitu misalnya ya. Kemudian juara 1 lagi, nah itu yang baru Baru itu beda ya, pandangannya. Nah dari situ kan kadang teman-teman yang lainnya juga bilang, wah dia nih ikut ini nih karena ini nih, karena ada sesuatu nih. Embel-embel di belakang. Iya, ada gitu. Jadi gitu, untuk menjaga nama diri sendiri, langkah lebih baiknya kalau kita tuh udah dapat tiket di satu kota ataupun kabupaten, ya udah di situ aja berdiri. Kalau misalnya belum dapat tiket, nggak apa-apa, ikutlah. Selagi dia masih belum dapat tiket. Nah gitu. Jadi gitu Bang, kalau menurut Imam nggak apa-apa kalau dia mau ikut dari tempat lain, asalkan dia di tempat dia sendiri ataupun di tempat yang belum dia dapat tiket tuh gitu. Jadi perwakilannya. Perwakilan. Tak masalah ya. Tak masalah. Selagi dia belum dapat tiket ke provinsi ya nggak apa-apa. Selain koriah, Ima biasanya juga kalau dulu Ima ada ikut lomba nyanyi, lomba khususnya itu lagu Melayu. Selain itu lomba syair, pernah juga pantun, habis itu pernah juga tari. Itu Tari? SMA. Oh. Jadi yang berbau-bau kayak gitu tuh sekarang nggak ini lagi. Kan kalau nyanyi pun sesekali, paling kalau cover di Instagram, ikut challenge di Instagram gitu aja sih. Ketika ingin aja ya. Iya. Tidak di. Dan lagunya pun lagu Islami gitu Lagu ya Islami. sekarang. Itulah tadi sekelumit atau sepanjang jalan kenangan kita menceritakan tentang profil Ima. Nah, kita sekarang nih pingin Ima memberikan pandangannya terhadap jati diri Dumai, karena balik benang merahnya dulu deh. Betul. Nah, Dumai Berdenyut ini kan ingin setiap narasumber yang hadir dia memberikan pandangan terhadap jati diri Dumai. Kalau menurut Ima nih, lahir besar, kecil dan besar di Dumai, walaupun merantau untuk menggali ilmu, apa pandangan Ima terhadap jati diri di Kota Dumai ini? Nah, sebenarnya Dumai ini memiliki jati diri yang luar biasa. Karena Dumai ini kan juga banyak dikenal orang dengan Melayunya ini dengan dialek yang O, ya kan? Di Melayu itu kan ada dialek yang O dan E. Lemah. Nah, E lemah. Hanya saja kalau di Dumai ini kan memang dialek O. Nah, dan itu orang juga tahu. Kalau Dumai, Sia itu sama Bengkal itu tahu tuh orang dialeknya O. pesisir ya. Tapi kurang mano, pasti itu kan. Kemudian makanan khas dari Dumai juga ada gitu. Dan itu tuh yang menjadi jati diri Kota Dumai. Dari bahasanya itu juga udah identitas dari Kota Dumai. Sebenarnya gitu. Hanya saja kekurangannya itu memang pada dasarnya dari anak-anak Dumai itu sendiri. Malu bahasa Melayu gitu. Bukan malu sih, Jadi? karena mungkin pengaruh lingkungannya. Terkontaminasi dengan Iya, akulturasi Dengan- budaya. dengan budaya-budaya Mungkin karena pengaruh dari luar lingkungannya. atau dari Oke. Seperti Betul, itu. betul. Nah, menurut Ima, apa pandangan Ima terhadap
anak-anak rumah, budak-budak rumah Budak ya. rumah ya. Nah, yang cuman dia terkontaminasi, satu lagi dia karena menurunkan lah nilai-nilai Melayu tadi. Sebagai jati diri rumah ini, apa yang harus kita buat, apa pandangan Ima terhadap isu tersebut? Kalau menurut Ima sih, hal ini tuh sangat ini ya, miris ya kalau bahasa anak-anak sekarang, bahasa bergaulnya ya kan. Iya. Miris banget. Kalau bahasa Melayunya apa Bang? Miris betul. Miris betul. Miris betul. Risau. Oh. Risau nih apa? Berkecamuk. Macam itulah pokoknya kan. Iya. Jadi ini sangat disayangkan karena dengan berbahasa Melayu ini kan juga melihatkan identitas kita itu seperti apa. Kita nih sebenarnya identitas budaya kita ini apa sih? Ya. Nah, jadi kalau kita menghilangkan identitas bahasa Melayu kita, seharian kita, nilai budaya kita, maka kita tuh secara tidak langsung menghilangkan identitas kita sendiri kan. Bahkan kita sendiri pun juga tidak tahu kita ini sebenarnya apa gitu. Oke, berarti yang dapat kita simpulkan bahasa adalah cerminan dari identitas kita. Dari identitas kita. Betul. Karena bahasa itu kan yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Kalau makanan kan belum tentu Betul, kan. betul, Belum tentu betul. mereka tahu makanan kita. Kata Pramli, bahasa menunjukkan bangsa. Tuh. Jadi kalau untuk Ima nih, apa kontribusi Ima untuk mengkampanyekan bahasa Melayu di Pekanbaru misalkan? Awak Bang dalam keseharian di kampung orang pun awak tetap mempertahankan bahasa awak Bang. Ada tak kira-kira seperti ini? Adalah. Kalau kita walaupun Walaupun ada peribahasa di mana bumi bumi dipijak, di di situ langit dijunjung. Tapi itulah ibaratnya struggle gitu Betul. untuk mempertahankan budaya atau mengenalkan budaya kita. Ada tak kira-kira? Ya tentu ada karena yang Ima pijak sekarang kan masih bumi Melayu. Betul. Kalau Ima di Pekanbaru kan masih bumi Melayu. Hmm. Hanya saja kan kalau di Pekanbaru udah bahasa Indonesianya udah banyak, Udah kental, ya? udah kental ya kan. Macam Ima kan? Iya macam Ima nih lah. Ima juga akui kan. Kalau di sekolah tentu kan kita pakai bahasa Indonesia karena kan bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar yang resmi di Indonesia. dunia Indonesia. pendidikan. Pendidikan Bukan ya. Indonesia. Siap, Kita siap. harus pakai bahasa Indonesia. Betul. Kemudian Betul. kalau di luar itu, nah jadi gitu kita tuh berbahasa harus mengerti di mana kita berada. Betul. Nah, artinya di mana kita tuh menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Yes, Nah seperti betul. itu. Kalau Fleksibel, kita, ya? kalau kita berada sama teman-teman kita gunakan dong bahasa identitas kita. Kita ini dari Dumai loh. Ini loh bahasa kami loh. Kayak ini loh. Setuju. Apa nih moto hidup Ima secara universal dalam sendi-sendi kehidupan lah nih? Apa nih yang menjadi prinsip Ima dalam menjalankan kehidupan ini? Apa? Itu nanti akan jadi inspiring bagi kawan-kawan Dumai. Moto hidup Ima. Baik. Moto hidup Ima itu al-adabul fawqul ilmi. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Nah, kalau misalnya dia berilmu namun dia tidak beradab, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai orang berilmu. Karena ilmu yang dia gunakan tapi tidak ada adabnya sama, kelihatan kayak orang tidak punya Ada ilmu. Nah, kalau dia punya adab, ilmu dia Cukup. lebih sempurna. Nah, jadi dia imbang ya. Balance ya. Balance ya tuh bahasa Melayunya. Ya, alhamdulillah lah. Aku lah kayak Jadi Sungut. arti filosofi itu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Walaupun nanti intinya untuk kayak nyetak gol, yang jelas kita bersyukur. gaya nomor satu. Nah, ya udah. Kalau mau tambahin lagi bisa, tapi tak usah. Bisa. Itu aja. Alhamdulillah. Semakin tinggi angin, semakin tinggi Pohon pohon, semakin tinggi. semakin kuat Banyak pula kuah angin berembus. Nah, yang berhembus. Ya. Nah, jadi semakin banyak pencapaian kita, maka makin banyak pula orang-orang yang akan masuk kiri kanan nih. Betul. Ngejudge kita tuh pasti ada. Omongan Orang yang mencela kita tuh netizen pasti ya, ada. bahasa Iya, orang-orang netizen ya. itu Iya. pasti ada. Kita dalam menanggapi hal tersebut nggak usah, kita nggak usah kayak orang ngekomen kita nggak usah sewot ikut komen juga gitu. Oh, bodo amat lah ya. Ya, Apa bodo amat. bedanya kita sama Iya benar. sama orang Kalau yang kita itu? komen juga, apa bedanya kita sama mereka? Betul, Nah, setuju banget. gitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, Wah, itu sudah nih. Ah. Apa nih? Tuh. kalau kata Ali bin Abi Thalib, tidak layak seorang serigala meladeni seekor anjing.
seperti itu. Jadi ambil aja prinsip itu. Jadi kalau dia kocek-kocek sama kita, diam aja karena itu nggak lawan kita. Iya. Mama, abang potong, bisa tak anjingnya ke depan Iya. ya, jangan anjing juga. Jangan kembali Iya. Nanti main TikTok pula orang tua anjing. Tadi tentang quotes tadi apa? Adab lebih tinggi dari ilmu. Iya. Kemudian pohon yang tinggi, anginnya ribut di atas itu, makin tinggi pohon makin kencang angin. Rembus. Memang pengalaman apa yang Ima alami sehingga Ima Banyak. bisa Iya. Itu bisa kita boleh juga. Benar. Iya. Ya, pokoknya itu tuh berdasarkan pengalaman Ima pribadi. Karena kan 2 tahun terakhir ini juga Ima MTQ juara 1 2 tahun terakhir berturut-turut tuh. Nah, itu tuh ada tuh orang yang bilang, Ima tuh menang karena ini loh. Masih juga ada masih Iya. ada mitosnya dalam dulu. Dalam konteks ini pun Dalam konteks yang ya berbalut dengan Kesucian, agama, kesucian agama. masih ada juga mitosnya. Ada juga. Astagfirullah, tak ngerti lah gua ampun. Tak paham. Jadi kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita menang itu bukan karena kita hebat, Betul. tapi karena Allah yang pilih, Betul. ya kan? Betul. Badzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sesuai apa yang Dia Dikehendaki. Iya kan? Betul, setuju. Jadi kalau kita menang pun bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang bagi aja. Allah pengen bagi ke kita, makanya kita Iya. hebat, makanya kita menang gitu. Nah, jadi mungkin prinsip orang tuh imani menang nggak karena hebat dong, tapi karena ada itu tuh Ada orang kan. dalam. Ada something lah ya. Iya. Iya. Tapi yang Tapi jelas itu- kalau kayak gitu tuh ya udah. Kalau misalnya dia suruh tanding ulang, ayo gitu, sportif aja. Ya. Fair. Nah, Betul dia. Jadikan itu tuh cambuk untuk kita terus mengasah Iya. kemampuan. Terus kadang berpikir Ima, kalau misalnya Ima memang menang karena orang, kenapa Ima waktu MTQ nasional Ima masuk final? Betul. Betul. Itu aja. Jadi ya udah kayak gitu. Ya. Tadi Ima bilang kan dari tadi, ambil aja prinsip Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Karena itu nggak lawan kita. Aku- Jadi diamkan aja. Saya ini heran kadang nengok anak-anak yang julid, orang yang suka apa? Ya. Cakap kiri kanannya. Mending mereka itu Miko yang suka macam gitu. Miko upgrade diri aja lah. Maksudnya jangan buang-buang masa Miko untuk orang lain gitu. Mencabar. Mencabar macam itu tuh. Mencoba. Mencoba. Mengota meroha yang tak tentu arah tuh. Janganlah. Mending Miko tuh upgrade diri Miko sendiri. Iya. Miko tunjukkan kalau misal memang Miko berkualitas, Miko itu aja latihan Ya, terus. dah berkualitas Miko, Miko tentunya hadir di sini. Itu dia. Nah itu, nah itu gue channel awak. Ini kebetulan kami bertiga nih, mana kawan-kawan dari Binsus. Ini kita Ah. buka profil sedikit udah tahu deh nih. Nah, jadi anak Binsus hari ini tengah kita podcast. Kalau tahu bisa support. Siap, support. Mungkin kenal juga yang bisa kenal, yang tahu nih mengenai apa testimoni lah ya, Testimoni. mengenai tahu dan mengenai Imam Imam Bori, Bori. share atau Komen di bawahnya. Bang, aku pernah jumpa Imam Bori ini Ah. bang, satu kelas Aku satu kawan, kelas. aku dekat sama Imam. Memang benar nanti apa kalau tengah ngaji gitu. Ada. Binsus. Sukses, yes. Kataku prinsip lagi. Sekarang udah banyak kan? Tak 3 dah. Dulu kan Binsus sukses, yes. Binsus bisa, Binsus Binsus hijau hijau gemilang. Sekarang udah banyak dah sampai 5 Apa? Ada. Binsus disiplin. Binsus disiplin. Nah, itulah terakhir. Binsus berdenyut. Untuk Binsus, I love you, terus berkembang. Soalnya Binsus ini menjadi ciri khas dari Kota Dumai dengan bahasa Melayunya di hari Jumat. Oh. Ada. Kami baru tahu nih. Betul. Kami baru tahu nih. Bahasa Melayu Bahasa di hari Melayu. Jumat. Nah, Nah, berarti itu mantap juga tuh. Hari Jumat kita bikin bersembang lah di Binsus. Ya. Sama Bahasa Melayu, anak-anak ya? prestasi Iya. kan. Ya tentu gini, apa maksud abang ngasih tahu ke Binsus bukan maksud membanggakan dan kita mengklaim bahwasannya Binsus itu kalau terbaik di Dumai. Tidak. Oke, mungkin faktanya seperti itu, dalam arti fakta seperti itu pengakuan. Pengakuan bagi anak-anak Binsus. Siapapun, Kamu tidak. siapapun alumni Binsus, apapun pencapaian kalian hari ini, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang semua, tetap jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment, dan share. Yang jelas di mana jangan bagaikan kacang lupa kulit. Betul. Ingat di mana itu Ingat. rasa. Pandangan Iman dengan adanya konten ini udah sempat mengulik nih atau stalking Iya, YouTube kami. itu main. Ya, ada sih. Betul lah, Iman. Betul Iya, lah. nggak ada kok. Bisa bangga Ima. Apa pertanyaan menjebak sudah subscribe? Iya, sudah Oh. subscribe. Nah,
tembok tuh. Sempat Udah. ini iklan. sih. Nanti abang minta tolong di subscribe ya. Subscribe. Jadi aku pandang Subscribe. sudah mengapa? Sudah Kalau Melayu cakapnya subscribe. subscribe, kan enggak subscribe. Jadi menurut Ima, Astagfirullahaladzim. dengan Lepas Hugo akhirnya deh. mengulik video tuh apa pandangan Ima dari konten kami dalam arti bukan masuk nak menggusungkan dada nih. Gimana kami kan butuh masukan juga Betul. kan. Mana yang lebih lebihkan, mana yang kurang jangan dilebihkan gitu. Nah, mungkin apa pandangan Ima? Baik, pandangan Ima terhadap konten ini, insya Allah Allah mudahkan untuk lebih maju lagi. Amin ya Allah. Karena konten ini sangat bermanfaat ya, karena menge-share atau membagikan cerita-cerita inspirasi seseorang, bagaimana dia itu berproses. Nah, dari konten-konten inilah kita tahu bagaimana seseorang itu berproses. Ya. Insya Allah Allah bantu untuk mudahkan konten ini semakin banyak dikenal anak Dumai. Khususnya terutama untuk Indonesia Iya, lah ya. nanti. Kalau bisa ke Asia, Indonesia, ya? Gini lah Asia ya. juga, dunia juga, alam bangsa juga. Yang penting alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Ayo Ima, 1, 2, 3. Nah. Alhamdulillah. Apa lah gaya? Pokoknya Dia gitu. lain. Bersungut pakai bahasa Melayu. Tahu. Kalau bercakap bahasa Indonesia. Ya. Yalah, kondisional. Kita tutup. Terima kasih Ima Kori. Terima kasih Ima. Jangan lupa terima kasih Rudi. Terima kasih ya, Rudi yang sudah telah mengantarkan Ima. kepada kami. Oke. Nah, mungkin itu terus. Nanti jangan lupa komen, like, share, and Subscribe. subscribe. Iya. Nah, kita minta Ima sedikit bersair sebagai penutup. Boleh, Nah, bersair. Boleh. Apa ya ininya? Tak ada teksnya. Nah, Ya. kalau tak bisa bersair lagu Melayu boleh. Lagu sedikit. Melayu boleh. Nah, 1, 2, 3. Dan merdu bunda berjasa melahirkan putra perkasa, Hang Tua Laksmana Satria, Kaulah dan negeri dan bangsa. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Itulah penampilan dari Ima Kori. Tetap korinya nggak hilang. Jelas itulah dia. Nah, aku tutup dengan pantun ya. Betul betul. Kilang bernama si Putri Tujuh. Tahu itu aja. Tempat orang Pertamina mengolah minyak. Asik. Kami susun jadi 10. Mohon maaf diperbanyak. Kami dari Dumai Bedenyut. Bedenyut. Salam kreatif.